Pemirsa, media sosial tengah diramaikan dengan tagar atau hashtag kabur aja dulu. Riuh warganet dengan berbagai pro dan kontra menilai kabur aja dulu sebagai bentuk pelarian atas situasi yang terjadi di Indonesia. Tagar ini pun turut dikomentari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, politisi, hingga praktisi pendidikan. Tagar kabur aja dulu viral di berbagai kanal media sosial. Ramai-ramai warganet menyuarakan akan keresahan yang dihadapi dalam hidup, termasuk situasi terkini di Indonesia. Mereka membuat tulisan di X maupun video opini. Pengamat yang juga pegiat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi menilai bahwa tagar kabur aja dulu sebagai reaksi frustasi yang dirasakan warganet. Mereka mencari lowongan kerja, tips persiapan berangkat, hingga perbandingan hidup di luar negeri dan Indonesia. Akun @sivolga beranggapan kabur aja dulu sebagai langkah perubahan yang lebih baik, minimal di lingkungan terkecil, seperti keluarga. Akun TikTok Ikra menilai tren ini terjadi karena sulitnya mencari kerja di Indonesia. Sementara itu @tarwiner beranggapan anak muda keluar negeri banyak juga yang terpaksa karena gaji di Indonesia tak sepadan dengan kerjanya. Mayoritas dari mereka yang menyuarakan tajuk kabur aja dulu di media sosial ialah Gen Z dan milenial. Lalu bagaimana tanggapan langsung dari Gen Z dan milenial di ibu kota? Tung 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 sahur. Menurut saya, hashtag kabur aja dulu adalah hal yang wajar jika viral di kalangan generasi muda. Karena memang bekerja di luar negeri adalah memang suatu hal yang bisa dibilang menyenangkan. Bisa sambil jalan-jalan dan juga berpotensi mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Namun, sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita seharusnya lebih bijak menyikapi hal tersebut, serta lebih fokus dulu untuk berkarya dan membenahi negeri kita tercinta terlebih dahulu, agar masa depan negeri ini semakin baik ke depannya. Ada lagi pepatah yang mengatakan, hujan batu di negeri sendiri masih lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Ya, sekiranya kata-kata saya semoga bisa dipahami dan dicerna dengan baik. Sekian, terima kasih. Bombardiro krokodilo. Belakangan ini, banyak yang bilang kalau mau sukses, kabur aja dulu ke luar negeri. Tapi buat saya, nasionalisme justru hadir ketika kita berani tinggal, menghadapi tantangan, dan membangun negeri sendiri. Masalah di Indonesia itu bukan alasan untuk lari, tetapi ladang untuk berkarya. Kalau semua anak bangsa pergi, siapa yang akan membenahi pendidikan kita? Siapa yang akan memperbaiki kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat? Tinggal di Indonesia adalah pilihan berani, karena disinilah kita bisa memberi solusi nyata. Ingat, rasa bangga tak hanya soal mengibarkan bendera, tapi juga soal menjaga rumah kita bersama. So, nasionalisme Udin din 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 dun, madin din din dun. Menurut saya, gerakan kabur aja dulu yang lagi viral sekarang di sosmed itu kurang tepat sih. Karena kita sebagai warga negara, jika kita aja kabur, lalu siapa yang mau membangun negeri ini? Yang kedua, mungkin gerakan tersebut bisa kita rubah menjadi sebuah misi. Nah, contohnya seperti misi pulang membangun, yaitu sebuah gerakan untuk membekali diri, menuntut ilmu ke luar negeri, dan kemudian nanti kembali untuk membangun negeri. Kenapa dibutuhkan? Karena masalah kompleks Indonesia itu membutuhkan solusi yang cerdas dan teruji. Dengan kita belajar ke luar negeri, kita bisa menangkap berbagai pendekatan, teknologi, sistem, dan perspektif terbaru yang bisa diadaptasi dan diterapkan di Indonesia. Trallallero trallalla. Halo guys, saya Nadif dari kelompok 3, kelas B, Latsar CPNS Bapeko Makassar. Ingin menanggapi video tentang isu kabur aja dulu.
Jadi alih-alih menganggap isu kabur aja dulu dikaitkan dengan nasionalisme yang rendah, menurut saya kabur aja dulu ialah fenomena yang mengingatkan kita sebagai seorang ASN bagaimana masyarakat dan generasi muda itu peduli akan kondisi dari negaranya. Jadi ini adalah sinyal penting bagi kita sebagai ASN, apalagi dengan konsep wawasan kebangsaan, kita harus mengimplementasikan konsensus-konsensus tersebut, yaitu UUD 45, Pancasila, NKRI, dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mendorong untuk negara kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga negaranya, seperti pendidikan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan. Jadi sebagai pelecut semangat sebagai ASN untuk bekerja lebih keras lagi dan melayani masyarakat, seperti itu. Terima kasih. Ballerina cappuccina. Cinta Indonesia itu bukan hanya saat negara sedang baik-baik saja. Justru cinta itu diuji ketika bangsa ini sedang menghadapi banyak tantangan. Di masa yang sulit ini, pilihan kabur aja dulu bukan satu-satunya solusi untuk menghadapi masalah. Karena bangsa ini dapat berdiri kokoh bukan dengan lari dari masalah, melainkan dari keberanian untuk menghadapinya, semangat gotong royong, dan keyakinan untuk memperbaiki keadaan. Nasionalisme itu tidak diukur dari di mana kita tinggal, melainkan kontribusi kita sekecil apapun itu untuk negeri ini. Kalau para pendahulu kita bisa bertahan, tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangannya dengan cara kita, di zaman kita, untuk Indonesia yang lebih baik. Trippi troppi, troppa trippa. Fenomena kabur aja dulu yang belakangan ini sering diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial bukan hanya suatu candaan ataupun tren. Fenomena tersebut mencerminkan keresahan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat terhadap berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan birokrasi yang dianggap belum ideal. Ungkapan ini muncul sebagai respon spontan terhadap rasa jenuh, kecewa, bahkan perasaan hilangnya suatu harapan. Bagi sebagian orang, kabur adalah bentuk perlindungan diri, menjauh dari tekanan, dari ketidakpastian, dan dari rasa kecewa yang menumpuk. Dan itu manusiawi, siapapun berhak untuk merasa lelah. Tapi, di balik keinginan untuk kabur, ada pertanyaan yang jarang banget untuk ditanyain, yaitu, kalau semua orang memilih kabur, siapa yang akan tinggal untuk memperbaiki? Cinta tanah air bukan sekedar kata, ia adalah keberanian untuk bertahan, kesediaan untuk memperbaiki, dan keyakinan bahwa perubahan dimulai dari kita. Kabur mungkin memberi jeda, tapi bertahan memberi makna. Karena negeri ini bukan hanya tempat tinggal, ia adalah warisan, amanah, dan juga harapan. Dan selama masih ada yang memilih untuk tetap di sini, maka harapan itu belum mati. Ia hanya menunggu untuk dinyalakan kembali. Jadi, mari tetap ada karena bangsa ini tumbuh dari mereka yang bertahan dan memilih untuk percaya. Oi, oi, oi. Boberito bondito. Kalau semua orang kabur, siapa yang mau ikut bantu? Nasionalisme itu bukan tentang lari pas keadaan ribet, tapi ikut turun tangan. Gak perlu deh jadi pahlawan besar. Cukup ambil peran aja. Oke, fine. Mungkin kita banyak kecewa sama banyak hal di negeri ini. Tapi, emang iya kabur jadi solusi? Kalau emang kita sayang sama Indonesia, kita bantu semampunya. Kita kritisi dengan bijak dan kita jadi bagian dari solusi. Jangan kabur, yuk bangun Indonesia bareng-bareng.